Waktu kau usap darah Al-Mustafa, waktu kau belai Hasan Husein yang lara, waktu kau sentuh tangan yatim yang papa, tanganmu selembut sutra. Waktu kau bersihkan luka Al-Murtado, waktu kau angkat tanganmu dalam doa, waktu kau hapus air mata sang pecinta, tanganmu selembut sutra. Sahabat, kenanglah derita berat yang kini menyesakan ruang batinmu, meremuk reda, hancurkan mimpi, meniti asa yang tak pasti. Keluh terdengar rintihan semakin menjadi, seolah diri berat diuji, menelan kelak, keluh tak berperi, lupa akan nikmat ilahi. Kenanglah Al-Husein, derita sebagai tanda cinta. Ya Husein, ya Husein, mengenangmu bangkitkan asa, bahwa hidup adalah cinta suci, kau persembahkan untuk ilahi. Gemuruh dada menghentak, gelisah mengisi, kehilangan kawan sejati. Cintamu
sahabat mesikap batinmu merantai sepi setelah Al-Husain kau tangisi. Wajahmu muram merenung diri, adakah cinta yang kau beri? Kenanglah Al-Husain, derita sebagai tanda cinta, bahwa hidup adalah cinta suci. Kau persembahkan untuk Ilahi, kau persembahkan untuk Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngopi TV, Ngobrol Persatuan Islam, bergabung kembali hari ini kita di Rabu malam, dan sebagaimana biasa kita berbincang dan berdiskusi dengan tema yang gamang tentang wayang. Dan mudah-mudahan di pertemuan ini kita bisa diskusi dan terutama dengan Yai Miftah. Mari kita untuk bisa menyapa terlebih dahulu kepada guru kita Yai Miftah. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil rajul syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Terima kasih sekali lagi Gus Den dan saudara sekalian rahimahullah. Doa saya sudah berulang disampaikan pada saya, juga diingatkan oleh sebagian kawan. Daerah digital ini doa iftitah tidak panjang-panjang, tapi motongnya di bagian yang mananya agak berat ya gitu. Sebetulnya bisa pendek, tapi ini juga tawasulan dan doa. Dan pada setiap acara kita insya Allah selain keberkahan
juga sambil menunggu kehadiran para pemirsa yang lain. Gitu. Biasanya host yang memberikan mukadimah ya, beliau tadi sudah sampaikan judul yang dipilihkan, yang disepakati oleh kawan-kawan adalah yang gamang tentang wayang. Kalau dalam pengklasifikasian ini Gus Den, itu suka ada ya ada tim-timan gitu ya. Sebelum ini mohon maaf kalau misalnya ada koneksi yang tidak lancar pada tayangan malam hari ini, karena kita tayang dari rumah, dari kediaman, dari tempat tinggal masing-masing, semua operator dan sebagainya. Kalau ada koneksi yang tidak lancar, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Nah, biasanya kan suka dibagi itu tim-timan. Gus Den, tim wayang atau tim gamang? Yang mana Gus Den? Kalau di flyer saya di posisi wayang ya. Oh, masalah sudah. Jawaban yang diplomatis ya, di flyer itu di posisi wayang. Berarti saya yang di posisi gamang kalau begitu ya. Tim gamang dan tim wayang ini bisa berarti setuju dan tidak, pro dan kontra pendapat, atau melarang dan sebagainya. Mungkin dari wacana yang mengemuka di publik, pertama tentang apakah wayang itu boleh atau tidak dalam agama. Lalu ada pensikapan yang juga boleh atau tidak dalam agama. Misalnya ada yang diasumsikan melarang. Lalu ada yang membalasnya juga dengan hal-hal yang boleh jadi tidak berkesesuaian dengan apa yang ingin dicapai itu. Gitu. Akhirnya gamang. Posisinya ini bagaimana sebetulnya tentang wayang atau tentang cara kita mengingatkan satu sama lain, alih-alih bertemu mungkin atau menjawab dengan tulisan atau dalil dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang akhirnya berkembang dan kita mencoba teman-teman kemudian memberikan tema ini untuk membincangkan seputar itu. Nah, pertanyaannya sebetulnya bukan hanya tentang wayang. Wayang itu satu dimensi saja dari banyak bentuk lain atau konsep yang lebih luas. Misalnya, bagaimana hukumnya menggambar dalam Islam? Satu di antara medianya adalah wayang. Jadi tidak spesifik wayangnya saja, tapi bagaimana hukumnya menggambar? Bagaimana hukumnya membuat karya seperti patung atau ya lukisan begitu? Bagaimana hukumnya berkesenian dan seterusnya. Jadi sebetulnya bukan hanya pada wayangnya ansih, wayangnya saja, tapi lebih luas dari itu. Yang mengatakan bahwa wayang itu dilarang tidak berpegang kepada ada riwayat yang mengatakan wayang itu haram, tidak. Tapi misalnya menggambar makhluk yang bernyawa, misalnya begitu. Atau barang siapa yang di rumahnya ada surah itu gambar. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada surah atau kalem, ada gambar atau binatang anjing misalnya. Jadi tidak secara langsung mengatakan wayang, tapi lebih kepada gambar, terutama misalnya gambar yang bernyawa gitu. Dan diantaranya adalah wayang. Dan dianggap tidak boleh itu karena ada riwayatnya, karena ada hadisnya tentang larangan menggambar sesuatu yang bernyawa. Dalam riwayat Ummul Mukminin misalnya, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, baginda Nabi SAW kembali dalam suatu perjalanan, kemudian Ummul Mukminin Aisyah itu
di rumah menyambut kedatangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dengan rumah itu ada tirai, dan di tirainya ada gambar yang bernyawa begitu. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk diturunkan, kemudian dipotong-potong begitu menjadi bagian-bagian yang kecil. Berdasarkan riwayat itu, diambillah keterangan umum bahwa gambar yang bernyawa itu tidak boleh. Gitu. Itu sebagai pembuka. Demikian, Ustaz. Jadi, berdasarkan itu, kalau nanti membuat flyer lagi yang menyerupai sesuatu yang bernyawa, tidak boleh. Kalau foto bagaimana? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Kalau acara YouTube seperti ini, bagaimana? Animasi, bagaimana? Dan seterusnya. Silakan, terima kasih. Baik Yai, terima kasih atas pengantarnya. Dan demikian pemirsa, ini yang tadi diutarakan oleh Yai Miftah. Memang di masyarakat sekarang ini telah terjadi polarisasi mungkin ya, antara yang pro dan yang kontra. Dan tentunya kita akan menggali dan berbincang dengan Yai Miftah kira-kira bagaimana mungkin mendudukkan permasalahan, dan nanti kita sama-sama untuk melakukan analisa-analisa gitu ya. Masya Allah. Ya. Karena ini kan tentunya kalau dikaitkan dengan halal dan haram, ini adalah masalah fikih gitu ya. Nah, masalah fikih ini kan tentunya ada rujukan atau ada dasar-dasar yang melatar belakanginya gitu ya. Dan mungkin sebelum ke sana nih ya ini karena saya mungkin perlu kita mulai dengan perbincangan mungkin dari sisi mindset nih ya, dalam merumuskan antara sesuatu itu outputnya tiba-tiba menjadi halal atau haram gitu ya. Nah ini sebetulnya apakah sesederhana yang seringkali kan yang sering kita dengar, oh ini tidak ada dalilnya berarti haram gitu ya. Sesederhana itukah atau kira-kira untuk mengeluarkan fatwa itu seperti apa ya? Masya Allah. Berat ya, dari pertanyaan dari pembicaraan tentang wayang sekarang pada konsep istinbat hukum dalam Islam gitu ya. Nah, justru yang melarang terhadap wayang dan gambar-gambar itu berpegang pada dalil, pada riwayat. Secara umum dalam mazhab dalam Islam ada mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam dan mazhab Ahlus Sunnah. Dalam mazhab Ahlus Sunnah misalnya sumber rujukan syara itu Al-Quran, Sunnah, itu ijma dan qiyas. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam Al-Quran, Sunnah, ijma dan akal. Nah, maka setiap proses pengambilan hukum itu selalu didasarkan kepada urut-urutan ini, ada atau tidak dalilnya dalam Al-Quran. Misalnya, ada tidak riwayatnya dalam hadis. Secara tegas, mungkin tidak ada. Sependek yang saya pahami, dan sekiranya ada, pasti sudah langsung keluar itu. Maksud saya digunakan sebagai dalil. Mungkin tidak begitu tegas larangan itu, ketidakbolehan itu dalam ayat Al-Quran. Apakah kita temukan dalam ayat Al-Quran larangan menggambar? Kalau saya lagi ada dan tegas, ya sudah, pasti tidak ada gambar-gambar itu. Gitu. Secara tegas tidak ada. Yang ada malah yang menarik, kalau tadi proses pengambilan hukum ya seperti itu. Dari Al-Quran, ayatnya, lalu Sunnah, misalnya ya. Kemudian ijma ini kesepakatan para ulama.
Berdasarkan riwayat juga tidak mungkin umatku itu bersepakat dalam keburukan misalnya. Walaupun itu juga ada pembahasan terkait dengan itu. Nah, kemudian kias atau akal. Kias dalam mazhab Ahlussunnah, akal dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, secara tegas sekali lagi tidak ada larangan. Apakah menggambar ini itu dalam Al-Quran? Tidak ada larangan. Apakah menggambar ini bagian dari ibadah yang halal haramnya itu kan ada, kalau ibadah itu segala sesuatunya tidak boleh sampai ada dalil yang membolehkannya. Kalau muamalah segala sesuatunya boleh sampai ada yang melarangnya. Gitu. Nah, kira-kira menggambar ini masuk bab ibadah atau bab muamalah? Kira-kira yang mana ini? Bahwa segala sesuatu boleh sampai ada larangannya, atau segala sesuatu terlarang sampai ada yang membolehkannya? Yang satu bab muamalah tadi, yang satu bab ibadah. Nah, menggambar ini bagian mana? Ibadah atau muamalah? Gitu. Kalau seingat saya ya, ini salah satu klaim dari Ustadz yang menyampaikan bahwa wayang itu haram. Beliau itu mengutarakannya seperti ini ya, bahwasanya seharusnya agamalah yang mempengaruhi tradisi atau budaya, bukan sebaliknya katanya, budaya atau tradisi yang mempengaruhi agama. Nah, kira-kira dengan statement seperti itu tanggapannya seperti apa ya? Makasih. Kita menghormati perbedaan pendapat. Hal yang pertama kali harus menurut saya kita sepakati adalah apa yang dimaksudkan dengan tradisi. Definisi tradisi itu apa? Karena kalau tradisi itu diambil dari bahasa Inggris, tradisi kan kita sebut tradisi. Tapi tradisi ini asal katanya tradition misalnya dari bahasa Inggris, atau tradisi dari bahasa Sanskerta misalnya, saya kurang tahu. Tapi kalau diambil dari bahasa Inggris, tradisi itu dia bisa berarti hadis. Tradisi itu bisa berarti hadis. Tradition itu bisa diartikan hadis. Tradisi itu riwayat, kan tidak bertentangan dengan agama. Lalu apa tradisi itu? Misalnya tradisi itu adat istiadat, dan dalam fikih juga ada kaidah. Adat itu juga bisa jadi hukum. Al-ada muhakkamah. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan tradisi yang kemudian dihadapkan dengan agama? Nah, sebelum membahas apa yang Gus Dian sampaikan, izin saya bertanya, apa yang dimaksud dengan tradisi? Karena tradisi juga bisa disebut adat, dalam bahasa Inggris tadi disebut hadis, bisa juga disebut sunnah. Sunnah itu juga tradisi. Misalnya, man sanna sunnatan hasanatan, itu hadis yang kita kenal. Barang siapa memulai tradisi yang baik, dan kemudian orang menjalankan tradisi itu setelah dia meninggal dunia, maka baginya pahala yang berkesinambungan dari semua yang menjalankan tradisi itu. Kita kan mendengarnya juga, dan itu tidak bertentangan. Jadi apakah tradisi dan agama ini harus selalu dihadap-hadapkan? Nah, tolong jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan tradisi, gitu. Terima kasih. Oke, Yai. Ya, mungkin tradisi atau budaya itu mungkin kita uraikan sebagai suatu kreasi dari manusia gitu ya. Baik. Kreasi manusia. Terima kasih. Betul. Misalnya pakaian ini kreasi manusia, tradisi. Bahwa teknologi YouTube ini juga yang disampaikan untuk berdakwah juga adalah kreasi manusia juga, maka itu tradisi juga, gitu ya. Jadi, ya. Nah, sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah pertama, apakah ini dipertentangkan sehingga tradisi yang harus ikut agama, bukan agama yang harus ikut tradisi. Seakan-akan ini ada dua hal yang berhadap-hadapan.
Padahal boleh jadi dia berjalin berkelindan, berjalan seiring. Misalnya yang berjalan seiring ini keindonesiaan kita dengan kemusliman kita. Itu kan bukan sesuatu yang dihadap-hadapkan. Dia berjalan seiring. Kita ini Muslim, kita ini orang Indonesia. Sebagaimana juga ada yang Muslim dan orang Malaysia. Bukan sesuatu yang harus dihadap-hadapkan. Maka bisa jadi ada yang agama dan tradisi. Yang disebut dengan tradisi itu, dia berjalin berkelindan tanpa harus dilawankan satu dengan yang lain. Siapa ikut yang mana? Karena bukan bertentangan. Begitu. Nah, apalagi nanti ada tradisi, ada budaya misalnya. Saya ini ikut pendapat dari para guru kita, dari buku-buku yang kita baca yang mengatakan bahwa agama tidak mungkin masuk pada ruang hampa. Agama itu pasti masuk ke dalam komunitas, ke dalam masyarakat yang menjadi sasaran, yang menjadi tujuan turunnya agama itu. Dan pola agama terhadap masyarakat ini ada yang mengubah kalau ia tidak sesuai dengan ajaran agama. Misalnya mengistimewakan mengebumikan anak perempuan, dia biayidan bin kutilat dari anak laki-laki, itu tidak berkesesuaian dengan ajaran agama, diluruskan, diajarkan. Tapi ada juga yang dipertahankan dari tradisi itu. Misalnya tradisi berbagi itu sudah ada, tradisi memberi makan orang miskin sudah ada, karena mungkin sumber kebaikan yang satu itu. Terima kasih Yai Miftah atas penjelasannya. Dan yang tadi diutarakan oleh Yai Miftah bahwasanya ini ada seolah-olah head to head gitu ya, antara ilmu agama mungkin dengan ilmu yang lain ya, ilmu budaya atau ilmu sosial gitu ya. Nah, seringkali kan sebetulnya ini fenomena ini di masyarakat juga seringkali hadir gitu ya, di dalam banyak hal, di dalam banyak kegiatan gitu ya. Nah, seringkali salah satu rujukannya itu ayat dalam Al-Qur'an ya, yang seringkali kita sering dengar ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun ya, dan seterusnya ya. Ada kafirun, terus fasikun ya, dan seterusnya, ada 3 ya. Nah, ini seringkali seolah-olah anggaplah hal-hal yang bersifat keagamaan ini mendominasi terhadap anggaplah ilmu-ilmu lain gitu ya. Kira-kira penjelasannya seperti apa? Ya, makasih. Meskipun ada perbedaan penafsiran juga untuk memaknai waman lam yahkum itu, kita menyimak sepanjang perjalanan saya kira dalam diskursus tentang penegakan syariat Islam dan sebagainya. Ini ada tim juga, ada tim yang dimaksud syariat Islam itu adalah mendirikan pemerintahan Islami, atau satu lagi misalnya nilai-nilai yang Islami gitu. Itu diskursusnya kita mengalami dinamikanya. Nah, meskipun demikian, sekali lagi katakanlah pada yang berpendapat kalau tidak berhukum dengan hukum Allah itu fasik dan sebagainya, sekali lagi saya sampaikan tadi tentang gambar ini, tentang wayang ini, tidak ada dalil ayat Al-Quran yang tegas dan jelas. Karena kalau ada, pasti sudah digunakan. Ketidakbolehannya itu dengan tegas disampaikan. Makanya judulnya gamang. Jadi bagaimana dong begitu? Kalau boleh ya boleh, tidak boleh ya tidak boleh. Nah, jadinya gamang gitu. Nah, karena yang akan digunakan misalnya ini masuk ke dalam la'ibu walahu, dalam permainan senda-gurau misalnya. Nah, itu pun kan gamang juga mendefinisikannya dan seterusnya. Karena yang lain-lain pun ada selain wayang misalnya.
dengan tegas tidak ada larangan. Bahkan, nah sekarang katakanlah ada wayang. Karena kalau perdebatannya, nah sekarang saya mulai masuk pada bagian-bagian tentang yang tadi disimpan itu Gus Den, ya. Ya misalnya tentang boleh dan tidaknya, kan larangannya itu yang disebutkan dalam riwayat. Ini diantaranya saya bacakan hadisnya dalam Sahihul Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin, hadis 2107 yang tadi di awal saya sampaikan. Annahu kana laha thawbun fihi tasawir mamdudun ila sahwa fakana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli ilaihi faqala akhirihi anni qalat fa akhartuhu faja'altuhu wasaid. Nah itu satu riwayat yang serupa dengan itu yang saya sampaikan di awal. Intinya ada pakaian yang di situ ada gambar makhluk bernyawa, lalu dimohonkan untuk tidak dihadirkan, lalu potong menjadi bagian-bagian yang kecil gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mendefinisikan bernyawa atau tidak gitu ya. Sekarang ambil contoh wayang. Wayang itu definisi makhluk bernyawa atau bukan? Ya, di situ pun terjadi perdebatan. Kan menyerupai manusia. Apakah menyerupai manusia ini kita hitung 2 dimensi, 3 dimensi misalnya. Apa ada manusia yang kalau yang kulit pipih dia? Jadi apa ada manusia yang pipih begitu? Saya tidak ada contohnya di sini ya. Jadi manusia yang ya lurus gitu. Ada tidak manusia menyerupai manusiakah itu? Kalau wayang golek mungkin iya. Tapi lagi-lagi wayang golek menyerupai manusia, ada gitu yang manusia kulitnya merah semuanya. Seperti cepot begitu ya. Merah semuanya, ada enggak? Nah, definisi menyerupainya itu sampai mana batasannya? Misalnya ya, karena sudah jelas itu wayang dan wayang kulit kah, wayang golek kah, bisa juga dikategorikan tidak menyerupai manusia, Gus Den. Kenapa coba? Karena matanya tidak pernah berkedip. Iya, sedangkan definisi manusia itu adalah yang matanya berkedip. Lah kalau tidak berkedip manusia atau bukan? Coy, itu kan jadi gamang lagi. Apa pernah lihat wayang yang berkedip? Ada tidak? Wayang modern mungkin. Wayang kulit ada berkedip atau tidak? Apalagi ditampilkannya dalam bentuk bayangan. Nah, jadi perdebatan atau diskursus tentang ini bisa panjang, luas cakupannya, gitu kan? Karena mendefinisikan bernyawa atau tidak juga, bagaimana menentukannya, gitu. Sebelum nanti masuk ke hadis-hadis yang lain, sekarang hukumnya kita tarik lebih jauh. Patung misalnya, bagaimana hukumnya patung? Boleh atau tidak? Wayang kan jelas-jelas wayang kulit mungkin pipih, menyerupai atau tidaknya ya debatable gitu. Lalu kalau patung mungkin bisa menyerupai. Nah, boleh atau tidak patung? Mungkin sama saja ya, seperti apa? Sama boleh dan tidak begitu. Ya itu jadi kontroversi lah sebetulnya ya. Baik. Beda-beda Terima kasih. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam ayat Al-Qur'an. Surat Saba ayat 13, surat 34 ayat 13. Insyaallah bisa dihadirkan ayatnya. Kita sekarang bicara, Ustaz. Sekarang hadir ayatnya di hadapan saudara sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini cerita tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dari kalau kita baca dari ayat 12, wali Sulaiman ar-rih. Itu saya insyaallah ayatnya dihadirkan kepada saudara sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wali Sulaiman ar-rih ghuduha syahr wa rawahuha syahr wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih
Wa may yazigh minhum an amrina nudzighu min adzabis sa'ir. Dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman alaihissalam yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan. Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian jin yang ada bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Nah, jadi ada jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman, berkhidmat untuk Nabi Sulaiman. Ayat berikutnya ini yang berhubungan dengan pembicaraan kita, ayat 13. Jin ini ya'maluna lahu ma yasha. Mereka mengerjakan apapun yang dikehendaki, diinginkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kira-kira apa yang dibuat oleh jin ini? Mim mahariba wa tamathila wa jibanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Apa yang dilakukan oleh jin-jin ini? Yang dilakukan oleh jin ini adalah para jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, mengerjakan untuk Nabi Sulaiman apa yang dikehendaki Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap. Ini terjemahan saya dihadirkan di sini. Ada terbaca jelas atau kurang jauh? Oh, kurang jelas ya. Nanti ya. Oh, jelas. Terima kasih. Nanti dihadirkan juga. Jadi jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman patung. Gimana ini Gus Den? Coba Nabi, dan kan Nabi teladan kita semua. Dan nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan satupun di antara para nabi itu. Kalau saudara bertanya apakah baginda Nabi SAW pernah mengamalkannya, baginda Nabi malah menghancurkan itu patung-patung berhala yang ada di sekitar dan di dalam Baitullah. Tapi ini Nabi Sulaiman alaihissalam, jin itu berkhidmat untuk Nabi Sulaiman membuat patung. Begitu besarnya karunia Allah Ta'ala untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga jin itu, angin jin itu tunduk pada Nabi Sulaiman. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyeru kepada keluarga Daud, kepada Bani Nabi Sulaiman itu, Bani Sulaiman itu, ya'malu ala Dawud syukura. Biasanya bersyukur itu washkuru. Ini ya'malu, beramallah wahai ahli Dawud, syukur. Sehingga harus bersyukur karena karunia yang besar itu. Dan ayatnya diakhiri dengan yang barangkali sering kita dengar. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hambaku itu yang bersyukur. Hamba-hambaku itu yang bersyukur. Nah, jadi untuk bersyukur atas karunia ini, tidak hanya kalimatnya bersyukur, tapi menggunakan kata i'malu, beramallah untuk syukur itu. Karena karunianya besar. Apa di antara karunia besar itu? Jin yang berkhidmat untuk Nabi Sulaiman. Berkhidmatnya untuk apa? Membuat bangunan tinggi dan patung. Nah, gimana menghubungkan ini, Gus Den? Makin ini ya, jadi kontroversinya makin makin ya. Mendalam. Makin ya. Makin. Nah, kalau boleh sedikit ya, ini kalau dulu saya waktu kecil tuh kalau ada dalam pengelompokan Islam itu dengan mudahnya ada kelompok besar gitu ya, ada mazhab Sunni, ada mazhab Syiah gitu ya. Kalau dulu ya waktu kecil itu sudah itulah gambaran besar dari itu sudah dari kecil ya. Dari kecil gitu. Oh, nah, tapi itu uraian-uraiannya saya belum tahu ya. Tapi saya mendengarkannya seperti itu gitu ya. Nah, kalau ini udah kadung kita sudah membahas pemikiran, cara berpikirnya. Sekarang ini kan yang diributkan ini memang ada kelompok yang
ya kita obrolkan saja ya bahwa ini adalah kelompok Wahabi gitu ya, kelompok Salafi gitu ya. Nah ini sebetulnya dari dua kubu tadi ya, ada mazhab Sunni dan mazhab Syiah tadi gitu. Ini tuh nempelnya di mana gitu ya? Sebetulnya ini apa yang membedakannya ya? Nah, ini yang menarik. Pertama, hadis dan riwayat tentang larangan menggambar yang bernyawa itu ada dalam Sahihul Bukhari, ada dalam Sahihul Muslim. Perbedaan penafsiran yang memungkinkan sehingga ada kelompok yang disebut tekstual, ada yang disebut kontekstual, atau mungkin kelompok Puritan misalnya mengambil secara letterlek, harfiah dari kalimat-kalimat yang ada di dalam baik Al-Quran maupun misalnya di dalam riwayat, dalam hadis. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang ketidakbolehan untuk menampakkan gambar makhluk yang bernyawa ada pada literatur kedua mazhab Ahlus Sunnah. Misalnya ini rujukannya dari ensiklopedi Ad-Durar As-Saniyah. Saudara bisa rujuk pada www.durar.net. Hadis yang saya bacakan di awal pembicaraan itu bagian nomor 2, kembalinya baginda Nabi SAW dari suatu perjalanan. Tapi ada juga riwayat-riwayat yang lain dari Aisyah Ummul Mukminin dalam Sahihul Muslim. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil. Nah, kemudian ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah atau hujrah Ummul Mukminin Aisyah, di situ ada tirai yang bergambarkan tamathil, timsal, patung, sesuatu yang bernyawa itu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, asyaddun nasi 'adzaban indallah yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Itu termasuk ke dalam orang yang berat siksaannya di hari kiamat nanti. Dan dalam urutan hadis ini bisa kita baca beberapa larangan, sehingga yudahun itu artinya yusyabihuna bitasawirihim khalqallah. Jadi yang menyerupai dengan gambar-gambar mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat rujukan hadisnya cukup banyak. Demikian pula dalam mazhab Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Misalnya dalam riwayat dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah humul musawwirun. Orang yang menyakiti Allah Ta'ala, mereka yang menyakiti Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah para penggambar. Yukallafuna yawmal qiyamah ayyanfakhu fiha ruh. Mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat untuk meniupkan ruh ke dalam gambar-gambar itu. Man sawwara suratan kallafahu Allah yawmal qiyamah ayyanfakhu fiha wa laysa binafikhin. Ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Man la yahduruhul faqih dari Syekh Saduq Al-Kulaini dalam Al-Kafi, thalathatun mu'adzabuna yawmal qiyamah. Rajulun kadzdzaba fi ru'yah yukallafu ayaqir baina syaratain wa laysa bi'aqilin bainahuma, wa rajulun sawwara tamathil yukallafu ayyanfukha fiha wa laysa binafikhin. Al-Kafi juga meriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, di antara 3 yang diazab hari kiamat nanti, di antaranya adalah orang yang menggambar permisalan, perumpamaan yang menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan untuk meniupkan ruh. Jadi ada pada kedua mazhab ini. Dalam pembahasan yang menarik dari para ulama tentang dinamika pro dan kontra, maka kita memandang wajar juga dinamika pro dan kontra ini. Yang tidak boleh tentu saja adalah menyakiti satu sama lain.
Mau menyampaikanlah dengan cara-cara yang baik agar tidak menambah keributan dan kegaduhan. Sudah negeri ini menghadapi pandemi, lalu ada diskursus tentang wayang, muncul lagi kali ini tentang adzan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita lebih dapat bersikap produktif untuk kemaslahatan bersama, untuk membincangkan semuanya dengan tata cara dan tata krama yang baik, yang beradab, tidak justru malah menambah permasalahan. Terakhir, tentang lalu bagaimana hukumnya ini, sekali lagi ada pro dan kontra. Secara tegas mungkin tidak ada ayat, ada masuk dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis, tetapi ketika misalnya dalam kajian pada hadis-hadis dari mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam itu, hadis-hadis itu kemudian dibagi dalam beberapa kelompok, dalam beberapa klasifikasi. Antara lain adalah kalau dilihat dari sisi konteks, sekali lagi meskipun ada dinamika dalam memahaminya, tapi diantara yang kemudian merujuk dan menjadikannya kontekstual adalah karena gambar-gambar itu kemudian dijadikan sesembahan. Kata kuncinya di situ. Ia terlarang manakala dijadikan sesembahan. Jadi sesuatu yang dipuja-puji dan tentu saja tidak diperkenankan sekiranya kemudian dalam ruang ketauhidan itu mengambil yang tidak semestinya, menjadikan serikat kepada Sang Maha Pencipta. Itu batasan yang tegas sebetulnya. Karena saudara, ada juga yang mendalilkan dengan misalnya zuyyina linnas, dalam ayat Al-Quran itu dihiaskan bagi manusia hubus syahawati minan nisa'i wal banin. Kata zuyyina ini sesuatu yang indah, yang hias. Ya, Allah Ta'ala mencintai yang indah. Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk juga memperindah. Ini juga memerlukan bukti konkretnya bagaimana memperindah itu. Ya. Seni antara lain adalah sarana dan wasilah memperindah itu. Jadi gunakanlah seni, budaya, tradisi untuk memperindah, untuk membuatnya tampak lebih dekat, dengan mendekatkan satu sama lain, lebih indah, lebih mendekatkan kita pada keindahan Sang Maha Pencipta. Karena kalau mengambil betul-betul segala yang menyerupai makhluk yang bernyawa itu kemudian betul-betul dipahami secara tekstual, saudara, jangan gunakan emoji pada pesan-pesan singkat saudara. Semuanya adalah gambar makhluk bernyawa. Jadi wahai para ilustrator, para desainer, para penggambar, kita tuntaskan ini permasalahannya. Kalau tidak, berat itu. Kalau mengambil secara letterlek tadi itu berat dan berat. Pertanyaannya sekarang, satu, kedudukan hadisnya, kedua, makna hadisnya, ketiga, ada kelompok-kelompok itu juga. Dalam setiap kelompok itu, misalnya yang disebut oleh Gustian tadi, apa memang sama sekali pun tidak ada gambar juga, tidak ada bentuk-bentuk ya yang melambangkan yang bernyawa, ya misalnya ini apa binatang atau pepohonan bernyawa atau tidak, Gusden? Bernyawa ya, yakin? Saya harus mengulangi, yakin bernyawa? Makhluk ya. Hidup ya. Lalu mungkin saya keliru, tapi di antara lambang yang sering terlihat dinisbatkan pada kerajaan Saudi adalah pohon kurma. Kalau tidak salah itu juga. Pohon kurma itu jadi lambang kerajaan Saudi. Bernyawa kah? Tidak boleh kalau begitu. Pakai pohon kurma juga tidak boleh, karena bernyawa. Misalnya, gimana itu, Gus Den? Terima kasih. Jadi kalau kalau kita ikuti kerangka berpikirnya ya, kelihatannya
eh, apa kita agak kesulitan ya, dan kalau menurut saya sih ini menghabiskan energi gitu ya. Oke, Kita mungkin banyak hal yang seharusnya bisa kita perbuat, kita pikirkan gitu ya, betul, betul, dibandingkan hal-hal seperti tadi ya. betul. Ini saya tadi googling sebentar ya dengan judul lambang kerajaan Saudi. Emang bener, pohon kurma. Itu lambangnya itu pohon kurma. Dan itu bernyawa. Ya, menurut definisi Gus Den tadi. Betul ya. Ya, gimana kalau begitu? Jadinya, silakan dilanjut. Nah, kembali ke ini ya, mengenai ilmu agama dengan ilmu non agama tadi gitu ya. Ya. Jadi kalau ini pengalaman pribadi nih, dulu nih waktu saya masa-masa kuliah ada istilah a jack of all trade gitu ya. Oke. Jadi master of none gitu ya, bahwasanya kalau kita belajar itu jangan belajar semuanya gitu ya, fokuslah gitu ya. Nah kalau waktu saya zaman dulu kuliah tuh kelihatannya misalnya jadi insinyur ya kerjanya di bangunan gitu ya. Nah tetapi ternyata situasi itu sekarang jelas berubah gitu ya. Sekarang ada istilahnya tuh palu gada gitu ya. Apa saja yang lu mau, gue ada gitu istilahnya tuh. Nah artinya ini udah ada perubahan gitu, bahwasanya kita tidak hanya, maksud saya tidak hanya mengkhususkan belajar agama gitu ya, dan tapi kita juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain tadi. Dan tentunya saya ingin minta mungkin ya testimoni atau seperti apa kita 1 tahun ya ditinggal oleh Allahyarham Maha Guru kita gitu ya. Saya sangat merindukan sekali seorang tokoh ulama yang begitu istilahnya tuh memahami ilmu agama dan memahami ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Saya teringat terakhir itu Maha Guru itu memberikan paparannya mengenai neuroscience ya, mengenai otak gitu ya, dan saya takjub gitu, ini ilmu kedokteran tapi bisa dijelaskan dengan begitu renyah gitu ya, kita menikmatinya juga sangat asik gitu ya. Kalau saya dulu tuh ingat bagaimana Maha Guru itu, saya belajar mengenai filsafat dari Maha Guru ya, mengenai mungkin tasawuf gitu ya, mengenai Jalaluddin Rumi ya. Saya kayaknya kalau tidak ada Maha Guru mungkin tidak akan mengenali tokoh-tokoh tersebut gitu ya. Nah dengan kata lain yang saya ingin kita di 1 tahun setelah Allahyarham pergi ini ya, kira-kira kalau Gusmis itu saya ingat beliau pernah mengatakan ulama ensiklopedis katanya ya, bahwasanya jadi begitu Allahyarham ini pengetahuannya sangat luas. Nah kira-kira yang tadi saya utarakan, bagaimana ini yang seolah berhadapan-hadapan antara ilmu apakah ilmu sosial, ilmu budaya, apapun gitu ya, dengan ilmu agama ini sebetulnya hubungannya seperti apa ya? Nah, mungkin bisa dijelaskan ya? Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Izin Presiden menyampaikan setahun berpulangnya Allahyarham Maha Guru Ayahanda tercinta, mari kembali kita antarkan doa bagi beliau dan guru-guru kita semua, almarhumin di antara kita, bunda, orang tua kita semuanya yang punya hak atas diri kita. Bibarakatul milik kitab Al-Fatihatu ma'as-salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tentu kehilangan yang sangat besar yang tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Ada hadis riwayat kalau meninggal seorang alim, ada rongga dalam bangunan Islam yang tidak akan dapat ditutup sampai hari kiamat. Atau misalnya riwayat singkat tapi padat, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang alim, meninggalnya satu alam, ketiadaan satu alam. Berangkat bersama seorang alim itu khazanah jutaan, hikmah, ilmu tak terkira, buku yang dibaca, interaksi, perenungan, pemikiran, itu berangkat. Sehingga mautul alim, mautul alam, gitu. Nah, pendikotomian antara ilmu agama dan ilmu yang kadang disebut non-agama pun menurut saya kurang tepat. Jadi selalu dihadap-hadapkan seakan-akan agama berada di satu sisi dan selain agama di sisi yang lain. Padahal sekali lagi agama itu tidak pernah datang pada ruang yang kosong. Jadi dia pasti masuk di tengah komunitas, tengah budaya, tengah sains dan lain sebagainya. Nah, saya biasa mendasarkan pada dalil Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul maulana al-aliyyul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyirin wa syakirin alhamdulillahil alamin. Ayat ini sangat bagi saya menghentak karena semua ayat Al-Quran itu menghentak kesadaran kita. Di antara tugas kerasulan itu adalah, misalnya dalam ayat ini, walaupun fikumnya merujuk kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, tetapi rasulannya itu menggunakan bentuk tanwin nakirah, bukan ma'rifah dengan alif lam. Rasulan. Jadi bisa kita sebut tugas kerasulan. Tugas kerasulan itu adalah siapa saja yang Allah Ta'ala amanatkan menjadi Rasul, maka tugas kerasulan itu adalah yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian, walaupun kata membaca juga saya menerjemahkannya kurang tepat, karena dalam bahasa Arab ada qiraah, ada tilawah, kadang dua-duanya diterjemahkan menjadi membaca. Iqra, bacalah, watlu, bacalah, padahal ada beda qiraah dan tilawah. Misalnya nanti warattilil Qur'ana tartila, bacalah lagi, bacalah Al-Quran dengan tartil, yang satu ikra, satu tilawah, satu tartil, semuanya jadi baca, padahal tentu ada perbedaan di situ. Kita ambil yang umum saja dulu. Tugas kenabian itu, tugas kerasulan itu yatlu alaikum ayatina, membaca ayat-ayat. Kalau begitu ini pemaknaannya Al-Quran, ayat kan, membaca berarti Al-Quran, ranah agama misalnya. Lalu wa yuzakkikum, mensucikanmu, ini juga ranah agama, penyucian diri ranah agama. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepadamu Alkitab. Di kalimat sebelumnya sudah disebut ayatina. Lalu sekarang Alkitab, apa bedanya ayatina dengan Alkitab? Misalnya wal hikmah, lalu hikmah, katakan ini semua kategori agama. Penutup ayat ini wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam, dan mengajarkan kepadamu apa-apa yang dahulu kalian tidak mengetahuinya. Ini meliputi menurut saya segala sesuatu, dan karenanya segala ilmu. Ma lam takunu ta'lamun itu apa-apa yang kalian sebelumnya tidak mengetahui. Ilmu adab, etika, berinteraksi di tengah-tengah masyarakat manusia, ilmu kedokteran, bagaimana menyembuhkan ini itu, bagaimana menghadapi situasi yang kita hadapi, penelitian, sains, bagaimana bisa menerbangkan misalnya pesawat, jet, roket, dan sebagainya,
malam takunu ta'lamun. Jadi ini sebetulnya sekali lagi bagi saya tidak ada dikotomi itu seharusnya. Jadi yang Gus Dian sampaikan sebagai ilmu yang menyeluruh itu kewajiban kita semua kalau ingin meneladani Rasulan. Menjadi seseorang yang ensiklopedis itu tugas kita semua. Walaupun jack of all trades, apa tadi, master of none, begitu ya. Mudah-mudahan master of all trades akhirnya, walaupun sampai tingkat tertentu. Saya masih ada yang ingin disampaikan sebagai closing nanti. Saya persilakan untuk Gus Den terlebih dahulu. Terima kasih. Baik Kiai, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas, sangat lengkap sekali. Jadi sebetulnya saya ingin mengklarifikasi lagi ya. Seharusnya bangunan bahasa agama dan bahasa ilmu pengetahuan itu bisa melengkapi, menunjang, atau bagaimana menjelaskannya, Yai? Ya, ada banyak pintu kebenaran. Ada pintu kebenaran yang diperoleh melalui pengalaman. Ada pintu kebenaran yang diperoleh melalui penalaran, perenungan, rasio. Ada pintu kebenaran yang diperoleh melalui dalil teks. Nah, biasanya misalnya benar salahnya itu ada benar salah applicable atau tidak. Ada benar salah yang memang ini dihadap-hadapkan antara kebenaran, ya kalau ini benar, ini salah, itu sebagai sesuatu yang bertentangan. Maksud saya begini, ada benar salah dalam agama, ukurannya adalah ada tidak dalilnya. Gitu. Itu benar salah dalam agama. Ada benar salah secara sains, terbukti atau tidak, terverifikasi secara empiris atau tidak. Gitu ya. Itu kebenaran sains. Yang boleh jadi belum selalu selaras dengan kebenaran agama. Misalnya, yang benar itu pakai vaksin yang mana? Misal kalau ditanya, itu kan tidak akan ditemukan secara agama dalilnya. Harus pakai vaksin buatan Cina, Inggris, Amerika, itu tidak ada dalilnya itu. Jadi kebenarannya dari mana secara agama? Nah, kalau sains terverifikasi secara empiris atau secara filosofis, melalui perenungan, penalaran tadi itu ditemukan jalan. Jadi bagi saya sebetulnya semua itu adalah pintu untuk menyampaikan kita pada quote-unquote kebenaran. Karena sebagai setiap orang hujahnya bisa berbeda. Satu memasukinya melalui pintu dalil-dalil, dan itu orang sebut pintu agama. Satu memasukinya melalui pintu pembuktian ilmiah, orang sebut sains. Satu melalui perenungan, penalaran logis, orang sebut kebenaran filosofis, misalnya gitu. Baik, Kiai. Jadi kalau bisa dipaparkan lagi bahwasanya kegambangan yang terjadi di masyarakat ini mungkin tidak berlandaskan gitu ya, berlandaskan dalam artian bahwasanya ini seringkali kita menemukannya tuh ya seolah-olah atas nama tadi ya atas nama agama gitu ya. Jadi segala sesuatunya kalau di atas namakan agama, sekarang kan ada istilahnya wisata syariah gitu kan, lagi viral juga gitu ya, bahwasanya perlu pengelolaan dengan wisata syariah gitu ya. Dengan kata lain seringkali ini terjadi dihadap-hadapkan lagi gitu ya, seolah label-label agama gitu ya. Padahal yang tadi Yai sampaikan bahwasanya saya sebagai seorang warga negara Indonesia tidak mesti memakai jubah mungkin ya, tidak dengan mungkin tradisi dari Arab mungkin ya, saya mungkin pakai peci atau belangkon misalnya. Nah dengan kata lain, tapi ini yang
mengemuka ya di masyarakat sekarang ini ya. Selalu ada seolah-olah ya dikotomi tadi gitu ya. Ada dihadap-hadapkan antara kelompok yang ingin supaya agama ini mendominasi gitu ya. Mendominasi dalam artian saya nggak tahu apakah ini ujung-ujungnya ada terkait dengan politik juga gitu ya. Nah kira-kira untuk bisa kita mengurai permasalahan-permasalahan tadi ya, sehingga kita tidak terjebak seolah-olah menjadi halal haram gitu ya. Oh ini jadi musisi tidak boleh gitu ya. Yang boleh jualan parfum misalnya. Nah ini kan seolah-olah ya dicari-cari terus gitu ya ininya ya apa permasalahannya tadi nih. Nah kira-kira benang merahnya apa nih ya sehingga kita menemukan mungkin agama yang ya menjadi tolak ukur gitu ya, yang kita bisa kita gunakan, kita bisa bersosialisasi ya dengan warga yang lain, dengan bangsa yang lain gitu ya, sehingga tidak mesti saya Islam kamu bukan gitu. Kira-kira gimana nih Yai? Terima kasih. Pertama, jualan parfum tidak boleh Gus Den. Yang boleh itu jualan outer. Karena perfume itu dari orang Prancis mungkin, tradisi barat, tak boleh jualan parfum. Apalagi pakai cairan begitu, itu mungkin penemuan mutakhir. Parfum dikemas dalam botol, itu udah ada. Seingat saya mungkin yang disebut wangian, katakanlah dulu, atau yang orang sebut sekarang kalau kita berangkat ke Mekah Madinah misalnya, ada seperti gaharu, kayu yang dibakar, kayu yang memang wangi. Jadi alami, wanginya itu bukan wangi kimiawi, tapi kayu yang dibakar. Dan mungkin itu yang dimaksud wangian itu. Kalau masih jualan parfum pakai botol air, itu sebetulnya produk tradisi dari luar juga gitu. Atau luar yang dimaksud ini negara-negara Eropa. Koreksi kalau saya keliru ya, saya rasa-rasanya mungkin parfum yang dimaksud outer itu adalah gaharu, itu mungkin pakai asap, wanginya itu pakai ya asap lah, pakai asap gitu. Sehingga kalau orang bakar asap kayak dupa, itu sebetulnya menyerupai yang sebelumnya juga, pakai asap juga wangiannya itu gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Tentu tidak semudah menyampaikannya. Kalau boleh, pertama kita berpegang kepada niat yang baik ya. Innamal a'malu binniyat, niat yang baik. Jadi misalnya ada gambar tadi yang saya simpan tadi untuk terakhir itu Gus Den. Di antara para marja dalam mazhab Ahlul-Bait alaihi wasallam juga terjadi perbedaan pendapat untuk gambar ini. Bahkan kalau dihitung setidaknya yang saya baca, mungkin mayoritas sependapat menggambar yang tidak bernyawa itu tidak boleh. Mayoritas itu sependapat. Ulama semisal Allahyarham Imam Ruhullah, Imam Khomeini, Qaddasallahu nafsu zakiyah, atau sekarang Sayyidul Qaim, hafizahullah, membolehkan. Tetapi mungkin banyak ulama, mayoritas dalam fikih ini, dan tidak terjadi di sana atau di antara para pengikut itu, antara yang membolehkan dan tidak itu perlu terjadi kontra wacana. Ya saling menghormati saja, yang bolehkan oke, yang tidak juga tidak masalah. Misalnya, itu terjadi juga. Jadi pertama niat. Yang kedua maslahat, mendatangkan kebaikan atau tidak, kemaslahatan atau tidak. Karena ini ada hubungannya misalnya tentang wayang dengan hubungannya sejak dalam sejarah digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam perkenalkan Islam. Cerita Kalimusada, ada banyak sekali dongeng pewayangan Indonesia yang tidak ada di India, banyak sekali.
atau bahkan direvisi. Kisah seperti Semar, Astra Jingga, Cepot, Gareng, Petruk, Dawala, dan berbagai macam nama itu tidak ada dalam cerita Indianya. Tidak ada. Punakawan itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Bahkan dongeng Mahabharata diedit, direvisi. Dalam edisi Hindu, Dewi Drupadi itu adalah istri semua Pandawa. Dewi Drupadi itu adalah istri semua Pandawa. Jadi seorang perempuan yang punya banyak suami. Ke dalam tradisi Jawa, tradisi Melayu atau Indonesia, ia hanya menjadi istri Pandawa. Yudhistira, ya, putra Pandu yang pertama, Pandawa yang pertama. Kenapa? Karena Islam tidak mengajarkan seorang istri punya banyak suami. Jadi sebetulnya ada akulturasi di situ. Nah, jadi kadang mungkin ketika wayang digugat, yang digugat juga adalah sejarahnya. Yang digugat juga adalah para sunan yang mengajarkan Islam sampai pada kita dengan cara sebaik-baiknya. Mengapa kita tidak menjaga yang baik dari yang dulu dan mengambil yang baru, yang lebih baik, begitu, kemaslahatan. Terima kasih, walaupun kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Baik Yai, terima kasih atas perbincangan dan diskusinya. Sangat menarik dan kami haturkan mohon maaf kepada para pemirsa yang mungkin tidak bisa menyaksikan acara ini secara live ya. Namun sekiranya nanti kalau ada pertanyaan nanti silahkan aja di kolom komen ya, nanti ditulis. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita ada waktu untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan sebelum ditutup, Yai berkenan untuk menutup dengan doa, Yai. Terima kasih. Ada doa yang saya kira diajarkan oleh para guru kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, bantu kami, antarkan kami pada kebenaran itu dengan sebenar-benarnya dan karuniakan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, dan karuniakan juga kepada kami kemampuan untuk mengenali yang batil itu batil, dan anugerahkan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Semoga Allah SWT karuniakan kepada kita itu semua, beriring doa untuk kesembuhan saudara kita yang sakit, untuk almarhumin di antara kita, untuk setiap niat hajat kita, bibarakatul mil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Yai. Semoga sehat selalu, bahagia selalu Yai. Dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa acara Ngopi TV di malam ini. Sekali lagi kami haturkan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam.